Salam, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Wiwin, saya salah satu jemaat di GBI WTC Serpong. Pada sore ini saya berkesempatan untuk sharing mengenai pengalaman saya mengikuti program pemuritan Restoring Your Heart yang diselenggarakan di WTC Serpong. Buat saya, awalnya memang saya nggak ada masalah apa-apa menurut saya, namun setelah mengikuti ternyata saya luar biasa dapat berkatnya. Jadi di dalam proses pemuritan ini ada 6 buku. Berharap ini bisa menjadi satu petunjuk untuk teman-teman yang memiliki kerinduan juga nih untuk join ya. Di buku UE dan PP, buku ini mengenai understanding emosi dan memproses luka hati. Mengapa? Karena setiap manusia sejatinya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita memiliki peluang untuk mengalami luka-luka hati atau bahkan membawanya dari periode kehidupan yang sebelumnya yang bahkan kita tidak sadari. Nah, nanti di dalam grup yang aman, kita akan berproses bersama menggali luka batin tersebut yang mungkin pada awalnya seperti saya ya kurang aware seperti itu ya, kayaknya baik-baik aja dan lain sebagainya. Nah, apa sih contohnya dampaknya? Nah, biasanya nih dulu ya kalau saya ke-trigger gitu ya, kepancing gitu, ibaratnya kepancing emosi saya itu fokusnya tuh ke orang yang mancing saya. Padahal emosi itu sudah ada di diri saya sebelum saya ketemu orang tersebut gitu. Artinya apa? Yang lebih memiliki tanggung jawab untuk memproses adalah diri saya. Fokusnya adalah ke saya, bukan ke orang yang men-trigger. Karena kebetulan aja orang tersebut berperilaku yang bisa mengeluarkan emosi negatif akibat dari luka masa lalu yang belum sempat selesai diproses tadi dari diri saya, dari batin saya. Jadi orang tersebut dipakai untuk men-trigger saya karena Tuhan rindu untuk memulihkan hati saya. Seperti itu ya. Nah, biasanya hal ini tidak semua orang aware dari awal sama seperti saya. Namun seiring waktu dengan belajar bersama, berproses bersama, akhirnya banyak hal yang bisa saya proses. Puji Tuhan, dampaknya adalah salah satunya di buku mengatasi rasa tidak layak dan bagaimana permasalahan emosi berkembang. Saya itu dulu orang yang perfeksionis. Artinya apa? Dengan rasa bersalah yang berlebihan. Jadi kayaknya kalau salah itu terus saya ingat dan itu sangat mengganggu saya dari hari ke hari, itu tertimbun, numpuk dan gak ada yang tahu, hanya saya yang tahu. Jadi beban hidup itu hanya saya yang tahu, saya rasa karena saya sendiri yang memang melakukannya kepada diri saya. Namun setelah belajar di sini saya mengerti bahwa manusia bersalah itu adalah bagian dari kemanusiaan. Nah, bagian kita adalah membawanya kepada Tuhan. Dan bahkan dari sini juga saya belajar bahwa perfeksionis saya itu juga bentuk dari rasa tidak layak saya, bahwa saya itu menurut saya kayaknya kurang gitu loh kalau nggak melakukan sesuatu dengan benar dibanding orang lain. Nah, itu hal juga yang menjadi beban saya, sehingga saya ketika berhasil pun tidak bisa lama sukacitanya karena ingin mengejar yang lebih lagi. Artinya tidak ada karunia menikmati walaupun terlihat juara terus, di karir pun sukses. Masih umur 19 tahun itu saya sudah bekerja sambil kuliah karena dapat beasiswa gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan tangkap saya sehingga saya memiliki karunia untuk menikmati berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, dan bahkan tidak takut lagi dengan salah, rasa bersalah atau bahkan kegagalan. Kalau dulu saya tuh takut, kalau sekarang nih, puji Tuhan ya teman-teman. Bahkan suami saya itu menyuruh saya untuk kuliah lagi di usia saya yang sekarang tuh udah 45, karena melihat kegigihan saya selama 2 tahun ini belajar konseling dan coaching. Suami ketika makan siang menyuruh, dan buat saya dia adalah imam saya di dunia. Walaupun saya nggak tahu apa yang mau saya pelajari dan nggak ada gambaran, saya iakan dan saya berdoa dan langsung saya daftar besoknya. Nah, ternyata betul yang saya daftar itu metode penelitian sains. Menurut suami saya itu akan memperlengkapi pelayanan saya di bidang konseling dan coaching, dan mengukur sejauh mana dampak-dampak kelas-kelas yang dilakukan baik di gereja WTC maupun kelas-kelas yang dilakukan di pelayanan saya yang lain. Niat baik itu saya amini dan saya hanya bisa minta kekuatan dari Tuhan, dan puji Tuhan
semester 1 baru aja selesai nih teman-teman. Yang tadinya saya hari pertama nangis karena saya bilang, Tuhan, semua mata kuliahnya saya nggak ngerti. Teman-teman saya masih umur 23. Saya pas kenalan saya bilang, saya lupa kayaknya saya alumni 23 tahun lalu seumur kalian. Terakhir saya kuliah, saya bilang. Dan saya nggak ngerti apa-apa, statistik, SPSS, hitung-hitungan, sistem. Intinya saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya percaya ini dibutuhkan untuk pelayanan saya menurut suami saya. Dengan polosnya saya bilang itu, dan malamnya saya curhat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kalau nggak di drop out, saya nggak akan out. Iya, kata Tuhan, kalau yang kamu nggak ngerti aja kamu bisa lewatin ini, apalagi yang nanti aku kasih yang kamu ngerti, kamu tutup mata berjalan nanti, kamu harus stay di situ, kata Tuhan. Dan puji Tuhan, saya menikmati sampai hari ini, dan hasil ujian saya juga dari 5 mata kuliah 4A 1B+. Puji Tuhan ya teman-teman ya, itu bukan karena saya nggak tahu apa-apa, tapi karena saya mau Tuhan pakai saya. Jadi semua kemuliaan untuk Tuhan. Lalu apalagi dampaknya, rasa tidak layak saya yang terselubung oleh perfeksionis pun puji Tuhan dipulihkan, dan dampaknya sangat luar biasa. Saya itu belajar tuh lihat apa aja tuh seperti kayak bejana kosong. Saya bilang, Tuhan, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Minimal bisa coba gitu. Jadi kayak nggak takut gagal lagi ya teman-teman. Saya sudah menjadi seseorang yang lebih brave hidup ini untuk diisi dengan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Apapun yang ada, saya akan coba selama itu memuliakan nama Tuhan. Lalu, apalagi yang saya dapat nih ya? Nah, dari saya tadi, kita akan lanjutkan nih. Apa kaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan rohani secara psikologis ya? Bahwa luka batin yang tidak di atas tadi kan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan karena adanya rasa bersalah, trauma, bahkan terkadang ada depresi, kecemasan, dan lain-lain. Cemas akan masa depan, sehingga hal itulah yang menghalangi iman kita kepada janji-janji Tuhan. Sehingga hal itu juga yang akan menghalangi mata jasmani kita melihat dan menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena tadi kita sudah percaya ya bahwa damai sejahtera yang melampaui akal di Filipi 4 ayat 7 itu Tuhan sudah sediakan, itu mencakup kesehatan mental, keseimbangan emosional, dan juga fisik. Artinya dimulai dari dalam kita sehat, relasi kita dengan Tuhan sehat sehingga sanggup mengimani hal-hal yang Tuhan sediakan atas seizin Tuhan. Akhirnya fisik kita, mata kita, jasmani kita bisa melihatnya. Jadi dimulai dari dalam baru keluar. Secara psikologis, kesehatan mental, dan lain sebagainya, semua dimulai dari iman dulu ya. Lalu apalagi dampaknya? Yesaya 61 ayat 1-4 tadi adalah janji pemulihan Tuhan. Lalu bagi yang berjuang dengan perasaan tidak layak atau terikat emosi, luka-luka emosi dari masa lalu, Tuhan rindu kita untuk dipulihkan dan dibebaskan ya. Lalu apalagi sih dampaknya untuk kehidupan kita selain itu membantu kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Kalau ketika kita memiliki mental yang sehat, luka-luka yang diproses bersama Tuhan, dampaknya apa? Satu, yang pertama tadi, kita memiliki iman yang tanpa gangguan depresi, kecemasan, kekhawatiran, dan lain. Iman kita benar-benar 100% sama Tuhan. Sehingga janji Tuhan dapat kita lihat dengan mata jasmani setelah kita menangkan di alam rohani. Yang kedua, semua luka masa lalu, mengapa hal-hal yang mungkin dulunya memalukan dan lain sebagainya, kejatuhan itu perlu kita proses karena itu adalah cara Tuhan memberi kita bekal untuk melayani orang-orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam mereka hidup di dunia ini. Bekal, kenapa jadi bekal? Karena setiap luka yang sembuh karena diproses bersama Roh Kudus, itu menjadi satu karakter baru yang Tuhan izinkan kita miliki menjadi bekal pelayanan kita. Lalu yang ketiga, di dalam Matius 11 ayat 28 dan 30, lalu bagaimana hal ini bisa terwujud? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita imani janji Tuhan, dan di Ibrani 11 ayat 1,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dimulai dari alam iman, kemenangan kita oleh iman karena roh yang sehat, mental yang sehat. Lalu apalagi nih dampaknya nih dari sisi hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Iman kita kuat, tidak ada intimidasi, tidak ada kecemasan, kekhawatiran. Dari sisi kita bekal hidup di dunia ini untuk apa sih? Tentu untuk berkontribusi dalam kerajaan surga, melayani. Kita dapat bekal melayani dari semua peristiwa hidup, kegagalan, kepahitan yang diproses bersama Tuhan, itu jadi kekuatan untuk melayani. Yang ketiga apa? Kesimpulan ini ya. Yang ketiga adalah di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini kutipannya teman-teman, artinya adalah pelayanan ini digenapi di dalam diri Yesus. Pelayanan yang mana? 6 pelayanan Kristus berdasarkan Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, yaitu Kristus datang untuk memulihkan dan memperbarui kehidupan manusia yang telah hancur oleh dosa dan kehancuran dunia. Dengan cara 1, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. 2, menyembuhkan orang remuk hati, yaitu orang-orang yang membutuhkan pemulihan emosi dan rohani. 3, membebaskan orang yang terbelenggu. 4, memberitahukan tahun rahmat Tuhan. 5, memberikan penghiburan dan memulihkan orang berkabung. 6, membangun kembali kehidupan yang hancur. Dan yang terakhir adalah Tuhan bilang, hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu Tuhan yang berbicara, ada tanda petik. Lalu apa respon kita? Bagian kita adalah kalau Tuhan sudah menggenapi, kita melanjutkan dengan cara menerima dulu. Dan kita melanjutkannya setelah kita memberi diri menerima. Sehingga itulah yang akan kita bagi kepada sama sebagai bentuk panggilan dari dalam roh kita untuk kemuliaan Tuhan selama kita masih berkesempatan hidup di dunia. Itu ya Bapak Ibu semua, sharing dari saya, berharap bisa memberikan satu insight mengapa pentingnya kita ikut kelas pemulihan. Buat saya, Tuhan sangat rindu untuk memulihkan hati kita semua. Karena di dalamnya ada rencana Tuhan. 1, Tuhan rindu kita memiliki persekutuan yang erat sehingga janji-janji Tuhan dalam firman-Nya itu bisa tergenapi yang dimulai oleh kemenangan di alam pikiran, iman, baru mata jasmani kita bisa mengalami melihatnya. Yang kedua, Tuhan rindu kita memiliki bekal untuk melayani jiwa-jiwa yang mungkin letih, lesu, berbeban berat, bahkan terbelenggu melalui semua pengalaman hidup kita yang bahkan mungkin dulu kita malu menceritakan atau berat atau pahit. Percayalah, kita sudah dilayakkan bukan karena perbuatan kita dan kita tidak dinilai karena pengalaman kita, namun kita berharga dan berguna, berkontribusi dalam kerajaan surga ketika kita sudah pulih, karena pengalaman yang sudah dipulihkan Tuhan itu menjadi bekal kita melayani orang lain. Yang ketiga adalah kenapa penting untuk membagi, karena Tuhan sendiri sudah menyampaikan bahwa nas ini sudah selesai, sudah tergenapi di Tuhan Yesus. Bagian kita adalah menerima apa yang sudah Tuhan genapi dan membaginya kepada sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.